Kalau tidak ada tambah giat, ada tambah rajin salat berjamaah. Karena ini adalah bekal. Ini kita mesti memperhitungkan supaya jangan galabakan waktu menghadapi sakaratul maut itu. Pertama, husnul khatimah, sembahyang berjamaah. ويني لا ويا نور الحي لا ويني الله وانظر إلي لا ويني لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'd. Al-mukarram, al-mukarramun wal muhtaramun, yang kita muliakan dan kita cintai para habaib, para alim ulama, muhibbin hadirin wal hadirat rahimakumullah. As-samin wal khamsun min asma'illah al-husna al-muhsi huwal alim, walakin idza udhifa al-ilmu ila al-ma'lumat min haitsu yuhsil ma'lumat wa ya'udduha wa yuhitu biha summiya ihsa'a. Wal muhsil mutlaq huwa alladhi yankashifu fi ilmihi haddu kulli ma'lum wa adaduhu wa mabalaghuhu. Yang ke-58 dari 99 asmaul husna adalah al-muhsi. Imam Al-Ghazali radhiyallahu an mensyarahkan atau menjelaskan maksud daripada al-muhsi di sini ialah yang maha mengetahui dan menghitung akan segala sesuatu dengan tepat, pas. Itulah al-muhsi. Mengetahui lagi menghitung yang diketahuinya itu dengan tepat dan pas. Jadi pengertian al-muhsi di sini lebih khusus daripada sekedar al-alim. Kalau alim itu mengetahui. Mengetahui belum tentu mampu menghitung. Kita tahu di sini ada laki-laki, kita tahu di sini ada perempuan. Tapi kawakah kita menghitung? Belum tentu kawak. Al-muhsi maha mengetahui lagi maha menghitung. Di dalam Al-Quran firman Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ahata bima ladaihim wa ahsa kulla syai'in adada. Meliputi Allah dengan sesuatu di sisi mereka dan menghitung Allah akan segala sesuatu itu akan sebagai hitungan. Laqad ahsahum wa addahum adda. Sungguh Allah menghinggai mereka, menghitung mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala, satu contoh, mengetahui ikan yang ada dalam laut, berapa ikan hiuknya, berapa ikan pausnya, berapa ikan yang lainnya. Dan sedikit juga pun tidak ada dalam hitungan Allah itu kata-kata kurang lebih. Allah kalau mengenal kurang lebih. Kalau kita ya kurang lebih sekian, kurang lebih sekian. Karena kita kada muhsi. Kalau ada kata-kata takrib kurang lebih. Kalau hitungan Allah subhanahu wa ta'ala itu tahdid, pas. Kada akan kurang, kada akan lebih daripada yang sebenarnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui dan menghitung segala amal baik kita dan amal buruk kita. Sejak kita dicipta oleh Allah, sejak kita dilahirkan, sejak kita balik berakal,
itu Allah menghitung seluruh amal kita dengan pas, baik amal yang saleh ataupun amal yang jahat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sebenarnya berapa jumlah malaikat. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui sebenarnya berapa jumlahnya para rasul. Hanya Allah sebenarnya yang Maha mengetahui dan yang menghitung berapa jumlahnya para nabi. Nah, kalau ada pendapat-pendapat ulama mengenai demikian, itu adalah kurang lebihnya. Ada mengatakan para ulama, contohnya jumlah para rasul itu 313. Ada lagi satu pendapat ulama 314. Ada lagi pendapat ulama mengatakan jumlah para rasul itu adalah 315. Ada yang mengatakan jumlah para nabi 124.000 orang. Macam-macam. Nah, pendapat-pendapat seperti itu adalah dhaif. Karena yang tahu sebenarnya hitungan berapa jumlah para nabi, berapa jumlah para rasul, berapa jumlah para wali, itu hanya adalah Allah Subhanahu wa taala yang punya nama Al-Muhsi. Para muhibbin rahimakumullah. Apabila kita sudah mengetahui dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui dan menghitung apa-apa yang diketahuinya, nah keimanan kita itu akan membuahkan sesuatu. Al-mu'min bismillahil muhsi ayyuhsi harakatihi wa sakanatihi lizadihi yaumal ma'ad. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Muhsi, perilakunya, akhlaknya adalah bahwa dia menghitung gerak-geriknya, diamnya, dia hitung. Untuk apa dia menghitung geraknya, diamnya? Lizadihi, untuk bekalnya, yaumal ma'ad, pada hari kembali. Nah, kita mesti kau menghitung gerak-gerik kita untuk persiapan kita menghadapi hari kembali. Hari akhirat, hari kembali merupakan akhir daripada perjalanan seseorang manusia, sekaligus awal daripada kekalnya seorang manusia. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kita disuruh memperhitungkan bekal kita. Untuk apa? Untuk menjalani tahapan demi tahapan menuju hari yang abadi. Satu contoh, orang hendak berangkat naik haji. Nah, orang berangkat naik haji ini dia mempunyai perhitungan sebelum berangkat. Perhitungan apa? Perhitungan mengenai bekalnya dalam perjalanan haji sampai buliknya. Jadi orang yang berangkat haji menghitung mulai rumah turun, karena di motor perlu ini siapakan. Karena di embarkasi mungkin keperluanku ini disiapakan. Karena dalam pesawat sekian jam sampai ke Jeddah, keperluanku ini dipersiapkan. Karena di Madinah, di Mekah, di Arafah, di Mina, keperluanku adalah ini dipersiapkan. Semuaan dipersiapkan, mulai ada di benua, ada di rumah. Nah, macam inilah keimanan kita kepada Al-Muhsi ini menuntut demikian, agar kita mempersiapkan diri untuk menghadapi tahapan-tahapan kita sampai kita kembali kepada hari akhir. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setidak-tidaknya ada 8 tahap yang kita lalui hanya kita sampai imma ke surga atau ke neraka. Nah, 8 transit kita ini mesti kita siapkan sejak dini.
kada boleh ditunda-tunda. Kenapa? Karena keberangkatan kita kada tahu. Bila kita kada ada persiapan, kita akan dapat kesulitan dalam persinggahan tersebut. Yang pertama yang kita lalui, pasti kita lalui, hina sakaratil maut, ketika kita menghadapi kematian. Nah ini kita mesti sejak dini memperhitungkan, sejak dini mempersiapkan untuk menghadapi satu hari yang mana kita pasti menemuinya, sakaratul maut. Apa usaha-usaha kita, apa ibadah-ibadah kita, amaliyah-amaliyah kita yang kita persiapkan untuk menghadapi sakaratul maut, supaya husnul khatimah, supaya mencabut nyawa itu malaikat Israel ini dengan manis muka. Apa persiapan kita untuk menghadapi demikian? Ini mesti diperhitungkan, mesti diperhitungkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam beberapa hadis beliau memberikan arahan kepada kita untuk menghadapi persiapan sakaratul maut ini, supaya kita husnul khatimah dan supaya Israel itu kada terlalu angker, kada terlalu sakit. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sarrahu ayyalqallahu azza wa jalla ghadan muslima falyuhafiz ala haula'i salawat haitsu yunada bihinna. Nah, ini satu. Ujar Nabi, siapa hendak, siapa kepingin mati Islam, siapa kepingin mati dalam keadaan muslim, husnul khatimah artinya ini, hendaklah jar Nabi dia memelihara sembahyang 5 waktu itu berjamaah, min haitsu yunada bihin. Jadi kita sembahyang berjamaah itu kita nyatakan, kita anggap ini persiapan menghadapi sakaratul maut, supaya husnul khatimah. Kalau tidak ada tambah giat, ada tambah rajin salat berjamaah, karena ini adalah bekal. Ini kita mesti memperhitungkan supaya jangan galabakan waktu menghadapi sakaratul maut itu. Pertama, husnul khatimah, sembahyang berjamaah. Yang kedua, banyak-banyak membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada penghitungannya berapa? Tergantung keperluan kita, tergantung rasa ketakutan kita. Bila makin takut menghadapi sakaratul maut, tentu makin banyak. Jadi Nabi kadang mengarahkan berapa kita membaca. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Ini sudah dahulu ada dijelaskan. Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Berapakah sehari? Tandanya ada kita ini punya persiapan, punya perhitungan. Allahumma, ya Allah, a'inni, tolong aku, 'alal maut, atas kematian, wa hawwinhu, dan mudahkan kematian itu, 'alayya, atasku. Bila kita asa tapi takutan, sekali ingin baca sehari cukup aja. Bila asa takutan benar, banyak yang bacaan itu. Tergantung kesiapan kita memperhitungkannya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, memperbanyak la ilaha illallah, zikir. Memperbanyak la ilaha illallah, zikir.
Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akhbarani Jibril anna la ilaha illallah unsul muslim inda mautih wa fi qabrih wa hina yakhruju min qabrih." Ujar Nabi, la ilaha illallah itu adalah temannya, penghiburnya orang Islam ketika dia menghadap sakaratul maut. Kalau kita banyak mengucap la ilaha illallah sejak dini, waktu menghadap Israel, nah ini malaikat maut ini kawan kita. Malaikat maut ini nang mendamping apa? La ilaha illallah ini nang mendampingi kita. Temannya orang muslim ketika menghadap maut, dan temannya di dalam kubur, dan ketika keluar dari kubur. Nah, perbanyak la ilaha illallah. Nah, sekadang-kadangnya 3 macam ini kita ambil contoh, tanda bahwa kita punya perhitungan, memperhitungkan kesiapan kita, bekal kita. Sembahyang berjamaah, la ilaha illallah kita aktifkan. Berapa sadang, berapa nang supaya kawa rutin, berapa hendak membaca seharinya, cari jumlah nang supaya kawa kita hari-hari membacanya. 1000 kah sehari, asal kawa saben hari. 1000 itu cuma makan waktu seberapa jam. La ilaha illallah 1000 cuma seberapa jam makan waktu. Nah, jadi kita la ilaha illallah ini adalah persiapan mengawani kita, menghibur kita waktu menghadap malaikat maut. Yang ketiga, dalam sembahyangkah, imbas sembahyangkah, Allahumma a'inni 'alal maut wa hawwinhu 'alayya. Nah, kalau nang 3 macam ini sudah kita bisa memelihara, bisa mengakalkan, maka kita sudah ada punya sangu. Nah, sudah ada punya persiapan untuk menghadapi sakaratul maut. Yang kedua, yang perlu kita perhitungkan sejak dini, bekal kita, sangu kita menghadapi wa fitnatil qabri, fitnah kubur. Dalam kubur ini kita difitnah, dalam kubur ini kita disiksa, kita diuji, kita dites. Apa kira-kira persiapan kita menghadapi fitnah kubur? Coba kita hitung. Apa amaliyah kita, ibadah kita yang sudah kita persiapkan sejak dini menghadapi fitnah kubur? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a suratul muluk kulla lailah lam yadurruhul fattan." Orang-orang yang tiap malam membaca surah Tabarakalladzi biyadihil muluk, tiap malam dia baca, kecuali haid kalau bini-bini, dia akan aman daripada fitnah-fitnah kubur. Bila aman dari fitnah-fitnah kubur, artinya ditanya munkar nakir mudah. Ada ujian-ujian lain, siksa kubur terhindar. Makanya surah Tabarak itu disebut suratul munjiyah, surah yang menyelamatkan seseorang dari azab kubur atau fitnah kubur. Nah, fitnah kubur, persiapannya antara lain adalah membaca tiap malam, maka safaran, waktu musafir kah, waktu ada di benua kah, tiap malam baca surah Tabarak. Paling 5 menit surah Tabarak itu. Tabarakal mulk. Jadi sekarang kalau kita dahulu kada tahu membaca surah Baqarah, membaca surah Tabarak untuk apa, sekarang sudah tahu. Ini aku baca surah Tabarak ini persiapan menghadapi fitnah kubur. Ini modal. Macam orang naik haji musim dingin, bisa ngejakit, bisa macam-macam. Kenapa? Menghadapi. Nah, diperhitungkan mulai di rumah. Awan jangan lupa membaca doa yang diajarkan Rasulullah SAW.
Di dalam tasahud akhir biasa, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ini dalam tahiyat akhir. Jangan kadang-kadang membaca itu. Ini adalah pelindung daripada fitnah kubur. Nah, kemudian ya sudah kita mempersiapkan fitnah kubur. Yang ketiga adalah wal muqsifihi, berdiam dalam kubur. Dalam kubur itu kita ila yaumi yub'atsun. Dalam kubur sampai kena hari kiamat. Nah, ngapa bekal kita sampai hari kiamat dalam kubur nih? Ini lawas diam di kubur nih. Ada yang sudah 100 tahun, ada yang sudah 1000 tahun. Nah, kalau kita mati berapa tahun aja dibangkit kayaknya. Apa persiapan kita dalam waktu yang panjang ini? Bekal kita sanggup supaya nyaman dalam berdiam dalam kubur. Nah, ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam in qata'a lahu amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lah aw kama qala." Nah, ini bila mati manusia putus amal kecuali 3. Nah, 3 ini sedekah jariyah. Ayo dalam kubur 1.000.000 tahun nggak ada bapak, sedekah jariyah ada tiap detik, tiap saat mengalir. Sedekah jariyah. Ada nukar tanah nggak bisa habis. Selama masih dipakai orang 5-4 setiap hari mengalir ke padang dalam kubur. Nah, ini adalah perhitungan kita bekal untuk berdiam di dalam kubur nih. Sedekah jariyah. Au ilmin yuntafa'u bi, atau ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kita baca nih ilmu dari Imam Ghazali, ilmu dari Imam Syafi'i. Setiap kita baca beliau dalam kubur dapat ilmin yuntafa'u bi. Yang ketiga awaladin salih yad'ulah, atau anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak saleh bisa mati habis saya juga. Nah, jadi sedekah jariyah atau ilmu yang dimanfaatkan oleh orang. Nah, kalau sudah ada kita salah satu di antara 3 ini, nah sudah kita hitung, ini sudah cukup untuk bekalku berdiam dalam kubur kaina. Nah, selesai sudah sedekah jariyah. Kemudian tahapan yang keempat, kelima dan keenam, hari dibangkit dari kubur, dihalau menuju satu tempat disebut mahsyar. Nah, ini hari yang berat. Ini perlu kita perhitungkan, perlu diihsa. Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang maksudnya antara lain bahwa manusia itu dibangkit daripada kuburnya dihalau menuju padang mahsyar dalam keadaan sangat lapar, dalam keadaan sangat haus, dalam keadaan telanjang bulat. Maka itu kita, kalau kita kada ada persiapan, lapar, kemana mencari makanan? Haus, telanjang bulat. Nabi kita mengajarkan man at'ama lillah at'amahu wa man saqa lillah saqahu wa man kasa lillah kasahu. Ujar Nabi, siapa yang dalam dunia ini suka memberi makan orang karena Allah, nah karena Allah beri makan dia, bangkit dari kuburnya menuju padang mahsyar. Barang siapa yang memberi minum kepada orang lain karena Allah, Allah akan beri minum dia, bangkit dari kubur sampai hari mahsyar di padang mahsyar.
Siapa yang memberi pakaian kepada orang muslim, orang beriman, karena Allah, Allah akan beri pakaian dia dari bangkit kubur sampai menuju mahsyar. Nah, ini memberi makan lain lawan memberi duit. Nah, duit nah warung yang nasi ini lain it'am, memberi duit. Nah, duit war baju jen situ ini lain memberi pakaian, ini memberi duit. Zahir ini hadis adalah memberi makan. Nah, makan. Nah, minum. Nah, baju. Nah, ini. Nah, jadi kita niatkan kalau kita memberi makan orang, kita niatkan ini karena Allah dan untuk makan kok kayaknya di padang mahsyar dari kubur menuju mahsyar. Kalau kita memberi orang minum, kita niatkan ini adalah sangguku untuk dari kubur sampai kepada mahsyar. Kalau kita memberi pakaian kepada orang, niatkan ini karena Allah untuk pakaianku dari bangkit kubur menuju mahsyar. Nah, ini sanggup kita. Nah, yang ke-7 tahapan yang kita lalui lagi adalah hisab. Hisab perhitungan, timbangan amal, ditimbang, dihisab, ditanya apa kira-kira persediaan kita untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kayak apa caranya supaya kita bisa selamat daripada hisab ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wa inna talibal ilm wal mar'atal muti'ah li zawjiha wal waladal bar biwalidayhi yadkhulunal jannah bighairi hisab. Orang-orang yang menuntut ilmu agama, laki-laki ke bini-bini, sampai ke mati-matinya tetap statusnya adalah penuntut ilmu agama. Sampai ke mati-mati status orang ini penuntut ilmu agama. Perempuan-perempuan yang bakti kepada suaminya, yang mutiah, yang taat kepada suaminya. Anak-anak yang bakti kepada kedua orang tuanya. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Mereka itu masuk surga tanpa melalui hisab. Nah, ini sanggup menghadapi hari hisab itu. Jadi kalau kita menuntut ilmu sampai mati jangan hilang. Tital menuntut ilmu itu jangan sampai hilang. Sebulan sekali mengaji itu kada penuntut ilmu agama ngarannya. Seminggu sekali kada penuntut ilmu agama juga. Orang tuh dikatakan pedagang. Sebulan sekali ke pasar, mula pedagang pedagang. Pastinya hari-hari ke pasar. Sakadangnya kalau seminggu kapakan. Nah, hanya dikatakan pedagang. Penuntut ilmu pun macam itu juga. Kalau kita mati dalam keadaan menuntut ilmu, perempuan mati dalam keadaan bakti kepada suaminya, bakti kepada orang tuanya, nah itu sudah. Yadkhulunal jannah bighairi hisab. Masuk surga tanpa dihisab. Yang terakhir, tahapan yang perlu kita perhitungkan untuk kesiapannya adalah indas sirat, di titian siratal mustaqim. Nah, ini final. Ini final ini. Bila menyebarang selamat sudah. Ujar Nabi kita, ada yang seperti kilat menyambar, ada yang seperti angin yang kencang, ada seperti kuda, ada seperti nang orang berjalan biasa, ada nang bakayukut, ada nang bekisut, pas di tengah gugur. Nah, ini sirat. Bila kita kada wahai ini memperhitungkan untuk persiapan sirat ini, gugur kita. Bila kada kita persiapkan,
Ujar Nabi dalam satu hadis yang maksudnya Allah akan menghimpunkan dua keamanan dan dua ketakutan. Barang siapa takut di dalam dunia terhadap akhirat, dia akan aman di akhirat. Tapi siapa-siapa yang merasa aman dalam dunia menghadapi akhirat, dia akan ketakutan di akhirat. Nah, kalau takut di akhirat pasti kita bersiap-siap. Kalau takut pasti memperhitungkan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, memberikan arahan kepada kita untuk meniti siratal mustaqim. Ujar Nabi kita, asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Satu, orang yang paling kuat pijakannya di siratal mustaqim, kadang tegelincir, kuat pijakannya. Orang yang paling kuat, asbatukum ala sirat, orang yang paling tetap pijakannya di atas siratal mustaqim itu asaddukum hubban li ahli baiti, orang yang paling sangat cinta ujar Nabi kepada keluargaku. Nah, ini bekal juga, sanggup juga. Asaddukum hubban li ahli baiti. Yang kedua, ada lagi hadis mengatakan, may yakunil masjid baitah daminallahu birrauh warrahmah wal jawaz ala sirat. Barang siapa yang masjid itu laksana rumahnya, masjid laksana rumah, Allah jamin dia dapat kelapangan, dapat rahmat dan lulus di siratal mustaqim. Arti masjid yang kayak rumah tuh kayak apa? Ya sekadang-kadangnya 5 kali sehari ke masjid. Bulang bulik masjid saja orang ini. Ada mesti kaum. Bila kaum masuk di sini ada mesti juga. Orang nang masjid itu macam rumahnya, banyak baik i'tikaf di masjid atau sering kali berjamaah menghadiri acara keagamaan di dalam masjid. Nah, ini orang nang Allah jamin jawaz lulus di siratal mustaqim. Nah, jadi para muhibbin rahimakumullah, keimanan kita kepada Al-Muhsi, Allah mengetahui dan menghitung segala sesuatu dengan hitungan yang tepat. Keimanan kita akan menuntut kita berhitung. Berhitung apa? Berhitung gerak-gerik kita untuk bekal di hari kiamat kaina. Sakaratul maut, kenapa bekal? Menghadapi fitnah kubur, apa bekal kita? Menghadapi lawasnya di kubur bagaimana, apa sanggup kita? Menghadapi dibangkit dari kubur, dihalau menuju mahsyar, menunggu perhitungan, dihisab sampai sirat. Nah, ini sejak dini nang tuha nang anom kada boleh betunda lagi, sejak dini mesti dipersiapkan. Orang naik haji itu sama, nang tuha nang anom sama pada siap semua. Kenapa? Karena pajang berangkat yakin. Nah, bila kita pajang yakin berangkat jauh menuju kematian, ada alasan anom nang tuha, melainkan mesti memperhitungkan persiapan kita menuju hari kembali. Para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya yang ke-59 daripada Asmaul Husna adalah Al-Mubdi Al-Mu'id. Kita bersama-sama membaca suratul Fatihah untuk saudara-saudari kita, jamaah kita yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, agar mereka itu diberikan Allah Subhanahu wa taala keselamatan, diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kemudahan dan haji yang mabrur. Wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim.
falahan birahmatika ya arhamar rahimin wa ya akramal akramin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله وسلم